Selanjutnya saya akan membahas soal yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini diketahui fungsi distribusi kumulatif suatu variabel acak kontinu. Nah, bedakan ya. Kalau yang ini tadi ini adalah masih fungsi ya, fungsi distribusi peluang saja. Kemudian kalau yang ini juga masih fungsi peluang f kecil. Di sini f kecil dan di sini adalah f besar. Ingat, f besar adalah fungsi distribusi kumulatif. Jika diketahui ini suatu variabel acak kontinu berikut fx ini 0 untuk x kurang dari sama dengan 2, kemudian ini 1. Yang ditanya adalah fungsi distribusi peluang variabel acak x. Ingat, yang ditanyakan apa? Fx, f kecil ya, fungsi ya. Ingat ya, tadi kalau yang nomor 1 tadi f kecil ke fungsi ya, ke fungsi kumulatif berarti diapakan? Diintegralkan. Ini kalau pada distribusi normal. Beda ya dengan yang distribusi binomial. Biar kalian bisa membedakan ya. Kalau di sini ya, ini f kumulatif ya, f kumulatif dijadikan ke fungsi, diapakan berarti diturunkan. Ingat ya, kalau fungsi ya, fungsi peluang ke fungsi kumulatif diintegralkan, kalau fungsi kumulatif ke fungsi peluang ya diturunkan. Pakai apa? Turunan ya, bukan nyontul ya, tapi turunan. Terus apa bedanya dengan distribusi binomial? Ya, contohnya aja ini pada distribusi binomial ya, yang kemarin misalkan yang mana ya? Misalkan di sini ya, misalkan di sini kok tidak ada ya? Di sini misalkan ini contohnya yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini kan disuruh mencari FY-nya ya, belum mencari kumulatif. Ya. Kalau mau mencari kumulatif, nih contohnya kalau mencari kumulatif yang ini. Contoh soalnya pada binomial ya, pada binomial soalnya ini ya. Soalnya ini setelah ketemu f-nya ya, ketemu fx-nya fungsinya per itemnya, kemudian dicari ini. Yang ini adalah fungsinya ya, fungsi fx-nya, kemudian yang ini fungsi kumulatifnya. Kalau binomial tidak perlu diintegralkan ya, kalau binomial, tapi diapakan? Ditambah ya ininya ya. Tapi kalau normal ya, kalau normal berarti kalian harus, kalau fungsi ke kumulatif maka harus diintegralkan. Tapi kalau fungsi kumulatif ke fungsi berarti harus diturunkan. Oke, sekarang perhatikan di sini 1, 2, 3 mana yang harus kita turunkan. Yang harus kita turunkan adalah bukan yang 0 ini, juga bukan yang 1 ini ya. Jadi ini adalah ini. Intinya di sini. Maka yang kita turunkan adalah yang ini dulu. Yang kita turunkan. Jadi fx ya, fx-nya di sini, maka fx-nya ini sama dengan ddx turunan dari fx. Mana yang diturunkan ya? Yang diturunkan adalah fx-nya ini, yang diturunkan adalah yang ini. Yang x kuadrat min 4x plus 4 per 16. Nah, ini yang diturunkan. Yang diturunkan ya, d per dx. Bisa atau tidak kalian menurunkan? Nah, beda kalau dengan integral ya. Kalau turunan ya, f aksen x sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah, jika f-nya ini ya, maka f aksen x itu turunan ya, turunan pertama, maka adalah a kali n x pangkat n min 1. Ini kalau turunan. Kalau integral ya, maka fx di sini adalah integral f aksen x dx. Nah, ini bedanya ya.
Kalau misalkan itu integral AX pangkat N dx, maka rumusnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C ya. Ini bedanya. Jangan sampai keliru ya di sini. Kalau konstanta misalkan turunannya konstanta. Kalau ini bisa beri contoh ya, saya contohkan misalkan fx ini sama dengan e kuadrat ya, maka turunannya f aksen x ini sama dengan ini depannya berapa ini? 1 ya, 1 kali ini 2 x pangkat 2 dikurangi 1, maka di sini adalah 2x, ini turunannya ya. Kalau ini f x misalkan 5 ya, maka f aksen x nya karena konstanta ya, ini maka turunannya adalah 0. Nah gitu. Sekarang kita mau menurunkan ini dulu. Bagaimana caranya menurunkan ini ya, ini kita pindah aja ya, berarti 1/16 ini ya, kita anggap 1/16 kita sendirikan. Ini d per dx, ini e kuadrat min 4x plus 4. Nah kita turunkan 1/16, e kuadrat berapa turunannya? 2x ya, min 4x turunannya min 4, 0 turunannya 4 turunannya 0. Maka di sini 1/16 ini ya, ini kita pindah, ininya kalikan 2 begini ya. Maka di sini adalah x, ini min 4 berarti ini berapa? Min 2, nolnya enggak usah. Kemudian kita kecilkan, berarti ini 1/8 x min 2. Di sini maka x min 2/8. Nah, di sini x min 2/8. Ini ya pada interval berapa? Intervalnya ini tadi 2 berapa ini? Di antara 2 dan 6 ya. X ini 6. Nah, ini ada yang pasti kurang dari 2 ya. Kurang dari 2, dan ini ada yang lebih dari 6 ya. Maka kita cari F1 ya, untuk yang lebih dari 6. Untuk yang lebih dari 6 kan 1. Ini tadi untuk yang 2 sampai 6 ya. Untuk yang dari 6 adalah 1, maka fx kita tulis gini ya. Ini d dx, ini fx ya. Maka ini d dx ini 1 ya. 1, maka kalau turunannya 1 adalah berapa? 0. Ini untuk X lebih dari 6. Nah yang 0 kan jelas 0 ya turunannya, maka kalian menuliskannya cukup begini saja. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, tadi kan di sini ada 0 dan 1 ya. Kalau ini turunannya 0 kan jelas 0 juga. Kalau ini 1 turunannya juga 0 juga. Jadi kalian bisa menuliskan 0 untuk X yang lain. Kemudian yang ini, yang kedua ini baru kamu tuliskan yang ini ya. Berapa berarti ini? X min 2/8 ini untuk ya X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 6. Nah ini fungsinya ya. Bagaimana? Masih belum paham? Kalau belum paham silakan dilihat-lihat lagi. Di sini saya tekankan, saya simpulkan kalau fungsi kumulatif disuruh menentukan ke fungsi distribusinya, peluang variabel acaknya, maka ini diturunkan. Yang diturunkan mana saja? Yang pertama kita turunkan 0 dulu ya. Tapi tadi saya langsung yang ini dulu ya, karena saya anggap kalian sudah tahu turunan untuk konstanta itu adalah 0. Maka ini kalau 0 berarti 0, berarti tidak usah ya. Kalau ini 1, maka turunan 1 berapa? 0. Nah, berarti ini bisa ditulis di sini 0 untuk X yang lain. Kemudian langkah selanjutnya kalian turunkan yang ini ya. Kalian turunkan yang ini. Kalau sudah kalian turunkan yang ini, kalian tulis di sini untuk yang mana? Untuk X lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 6. Mudah bukan untuk memahaminya?
Jika belum paham silakan dilihat video saya berulang-ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.